Cara gue ngerekam podcast. Kayaknya gak asik. Cara gue recording. Terlalu Terlalu ini gaya gue. Jadi gini ya teman-teman ya. Gini. Gini kalau banyak yang nanya, gimana sih gue nge-record? Nge-record tuh kayak gimana sih? Gue bikin video. Iya, bikin video gimana, gue bikin podcast gimana. Tapi kebanyakan kan karena gue itu ya bikin podcast doang awal nih ya. Baru beberapa, mungkin belum lama lah gue menggeluti bidang yang lain gitu loh. Ya dimana gue mencoba untuk membuat suatu video untuk di YouTube gitu kan. Jadi ya gue coba untuk ya bisa di segala sisi lah, segala hal gitu loh. Maksudnya di audio gue bisa, di video gue juga bisa bikin sesuatu yang mungkin bisa apa ya? Kalau gimana ya? Kalau misal di podcast itu kan gua tujuan awal gue itu ngebuat podcast adalah biar gue ngelatih public speaking gue. Sadis. Biar gue tuh ngelatih gaya ngomong gue. Terus karena profesi itu sebelumnya adalah sales, marketing. Jadi kan gue harus bisa ngomong sama banyak orang. Sedangkan dasarnya itu adalah saya adalah ya nggak konsisten nih ngomongnya. Gua adalah orang yang tidak bisa, sebenarnya itu introvert. Sebenarnya itu introvert, tapi di sini gue mencoba untuk bisa lebih ekspresif dan ya sekalian latihan ngomong sebenarnya, walaupun nggak ada lawan bicara ya. Tapi ya ini gaya gue. Ini cara gue berlatih gitu loh. Jadi kalau misalnya orang nanya gimana sih bang, kalau misalnya lu tuh cara lu bikin podcast tuh kayak gimana, ya begini, santai aja. Gue cuma tinggal ngomong sama ya depan layar laptop ya kan. Ya walaupun gimana ya, cuman ngeliatin bar begini doang tuh udah kayak ya udahlah, yang penting ngomong kan. Yang penting gue tahu kan gimana, ada interaksi lah sedikit walaupun pasif nih interaksinya, tapi seenggaknya ya gue bisa belajar ngomong dan gue bisa ngelihat waktunya udah berapa lama. Oke, udah berapa lama dan sampai kapan gitu loh. Gue mau nargetin ini sampai berapa lama gitu. Jadi ya keseharian untuk membuat podcast tuh seperti ini. Jadi gua ngebuka satu aplikasi untuk gua recording. Kadang pakai yang ini, kadang pakai yang lain, tapi ya lebih sering sih pakai ini gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya gimana ya? Nggak ribet kok, nggak susah gitu loh. Nggak yang lu harus begini gitu sebenarnya, tapi ya lo pakai handphone doang itu nggak ada masalah. Dan biasanya gue begini nih, kalau lagi mikir gitu ya, lagi mikir, lagi nggak ada, lagi mentok ya, sambil santai aja mau ngapain. Karena kalau misalnya sebelum mulai, ritual sebelum mulai ya, misalnya nih ya, sebelum mulai gue nyari ide tuh gimana ya, gue boker sebenarnya. Gue ke WC, gue boker dulu, ada ide nih. Wah, tiba-tiba ada ide. Oke, catat dulu biar nggak lupa ya kan. Catat segala macam, terus ngumpulin mood dulu gitu loh. Gue ngumpulin mood. Abis itu ya udah. Kalau misalnya udah oke nih, udah firm, ya oke, yuk jalan yuk, bisa nih. Gua record. Ya gue recording gitu loh. Kalau misalnya enggak ya udah, ntar dulu lah. Santai aja dulu. Kayak gini aja nih. Sebenarnya gue mau bikin kayak gini aja ya, mikir-mikir dulu gitu loh. Bikin gak ya gitu. Terus ngapain lagi bang kalau misalnya lagi recording, ya begini.
Kadang tuh sambil ngocok-ngocok, bukan ngocok itu dong, bukan dong, ngocok botol gitu kan, minum dah. Biasanya kopi panas, tapi ini kita minum kopi dingin biar ya biar santai aja lah, biar chill. Cielah, nggak nyambung sih, cuma ya begitulah kesehariannya kalau misalnya untuk membuat podcast ya nggak serumit yang lu pikir kok. Kalau waktu itu gue sempat bilang tuh kayak gimana sih caranya bikin podcast itu pakai handphone doang. Jadi kalau pakai handphone doang posisinya nggak begini. Itu zaman dulu banget, pertama banget gue mencoba untuk membuat podcast ya. Posisi nih, ini handphone nih ya. Ini handphone, gue begini doang nih. Ini gue taruh depan mulut, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket juga. Yang penting suaranya pas, gue tutup selimut, ya gue ngomong dah. Dengan ya udah mau ngomongin apa gitu loh. Tapi ya seiring berjalannya waktu ada perubahan lah dari segi suara, dari segi equipment segala macem. Ya sambil belajar lebih dalam lagi dan sambil coba untuk mengembangkan lagi, ya udah akhirnya mencoba untuk invest lah ke mic, ke audio interface, dan mencoba untuk menggunakan laptop dan DAW seperti ini. Begitu. Jadi kalau misalnya gimana ya, kalau misalnya lu coba untuk membuat podcast sendiri, terus juga lu tuh ngerasa kayak kayaknya gue harus punya kayak gitu deh, nggak harus kok, nggak mesti punya kayak gini nih, nggak harus kok, nggak harus juga punya begini, nggak harus pakai laptop, ya lu pakai handphone biasa aja sebenarnya bisa gitu. Yang penting lu balik lagi, yang penting tuh niatnya aja, lu tuh mau kagak bikin. Kalau misalnya nggak mau ya percuma lu beli alat mahal-mahal, lu coba invest ke alat yang bener-bener ya profesional segala macem, tapi lu nggak niat gitu, lu nggak mau, buat apa, ngapain kayak gitu kan. Mending ya santai-santai aja, yang penting lu bikin, selesain satu episode demi episode, dan lu tentuin konsep itu kayak gimana. Itu karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan ke gua, gimana sih cara lu bikin podcast nih? Gimana sih gaya lu tuh kalau misalnya bikin podcast tuh gimana sih? Gimana sih bang caranya tuh, gue pengen bikin podcast tuh kayak gimana ya? Begini aja udah, ngapain ribet-ribet gitu loh. Wah, iyalah. Harus yang gimana, lu tuh mau yang kayak gimana? Depan kamera begini atau lu sendirian tanpa kamera gitu? Ya nggak masalah. Gue sih lebih nyaman begini. Kadang malah ini lampu terang nih. Biasanya gue gelap-gelapan, lebih enak, lebih kusyuk. Apalagi kalau misalnya lu model-modelnya tuh yang apa ya bilangnya, lu bikin video podcast misalnya pakai video gitu ya, terus lu bikin podcastnya itu yang menceritakan tentang suatu malam yang dingin bertabur bintang di angkasa, aku merindukanmu tanpa harus kau mengetahuinya. Ya elah, yang romantis kayak gitu mah suasana lu gelapin dikit itu udah enak banget gitu. Tapi mata gua udah mulai kalau misalnya agak terlalu gelap-gelap dikit lagi agak, ya itu bebas lah, preferensi lah. Kalau misalnya kayak gitu, lagi pengen gelap ya gelap, lagi terang ya terang, kayak gini lah suasananya. Jadi sesimpel itulah gua kalau bikin. Dan kalau misalnya kayak gini nih ya, ini kan gue record pakai DAW ini, pakai software ini, gue coba. Kalau misalnya kira-kira kurang nih, ini ya kalau misalnya kira-kira kurang gitu loh, suaranya kurang kencang atau gimana, ya gue bisa langsung edit. Tapi kalau zaman dulu pertama banget gue bikin itu, gue nggak bakal ngedit gitu loh, karena apa ya bilangnya? Satu, kalau misalnya edit di HP agak sulit, walaupun sebenarnya kalau kan gue pakai Anchor ya, itu bisa kita edit video buat ngekat audionya, video lagi. Iya, buat ngekat audionya, ngedit audio ya maksudnya. Buat ngekat audionya itu bisa dilakukan. Terus
buat nambahin background itu bisa banget, tapi ya nggak semaksimal itu gitu loh. Jadi ya coba aja lah, kalau misalnya lo emang berkenan mau invest lebih banyak, ya lo bisa coba pakai PC atau laptop. Jadi ya sebenarnya sih semampunya aja gitu loh, dan niatnya, balik lagi ya niatnya aja. Kalau misalnya lu niat, ya coba aja lah, nggak usah terlalu mikirin kayak gue harus kayak orang lain gak ya, gue harus kayak siapa ya. Ya lu cari referensi boleh gitu loh, tapi jangan menjadikan itu patokan yang bener-bener oh gue harus bikin podcast kayak dia biar bagus gitu. Enggak. Bagus atau enggaknya itu tergantung apa ya, tergantung orang lihatnya gimana. Tapi gimana dong, ya lu punya referensi oke gitu loh, tapi kalau misalnya untuk podcast lu sendiri ya nggak usah terlalu ngikutin orang lain lah gitu loh. Lu punya gaya lu sendiri, ciri khas lu sendiri kayak gimana, ya itu udah, itu yang paling penting gitu. Jadi nggak usah yang ngelihat orang punya ada lighting, ada apa segala macam. Gue cuma lampu tembak doang no satu, lampu bohlam sebiji. Biasanya begitu doang. Ini karena kebutuhan menjawab pertanyaan kalian aja nih ya. Jadi saya bikin video kayak gini, tapi sebenarnya gue nggak pernah ngerekam buat kalau misalnya gue lagi bikin podcast, lagi ngerekam kayak gitu, lagi recording podcastnya, gue nggak pernah ngerekam video. Jadi pure ya begini, depan begini, gua ngeliatin laptop doang, selesai. Nggak ada yang gimana. Dan gue tinggal pencet record, gua kasih tanda sedikit di bagian sini nih, ini buat judulnya apa, dan ntar tinggal gue lihat gue nyimpennya kemana, ngerekamnya di mana kayak gitu. Jadi enjoy aja lah. Apalagi nih, cara ngeditnya misalnya. Nggak usah lah, gue ribet kalau misalnya di sini gue jelasin gitu, agak kepanjangan, ntar bosen lu nontonnya. Nah kalau misalnya pertanyaan lagi tuh ada pertanyaan lagi tuh kayak gimana sih biar dikenal banyak orang gitu loh. Kalau lu bukan siapa-siapa kayak gue nih ya, cara gue memperkenalkan diri gue, podcast gue itu ke orang banyak, satu-satunya cara yang paling gampang digunakan itu dan dijalankan adalah lu nge-share link podcast lu ke grup-grup WhatsApp yang lu punya gitu loh. Satu itu paling gampang tuh, lu broadcast lah ke semua orang yang ada di kontak lu, di grup lu segala macem. Dan kalau misalnya lu punya apa ya, pasar yang gede banget di sosial media gitu, mungkin lu punya TikTok yang udah base-nya tuh followers lu udah banyak, lu tinggal post aja di situ, kasih tahu nih ke followers lu, gue punya podcast lo, gue bikin podcast lo kayak gini, tolong dengerin ya, ini apa segala macam lah, kayak gitulah. Dan di Instagram, nah Instagram juga bisa kayak gitu kan, lo bikin story, lo bikin reels, lo bikin apa, nah di situ bisa. Dan banyak komunitas-komunitas juga yang istilahnya gimana ya, sebenarnya kalau komunitas itu kan harusnya membantu lo untuk berkembang ya. Iya dari situ juga lo bisa ikutan, coba iseng-iseng aja taruh podcast lu di situ, ikut masuk komunitasnya segala macam, gitu aja bisa. Dan di situ juga kalau emang lu bisa ngambil ilmunya ya coba lu pelajarin di situ. Jadi sebenarnya banyak pilihan lah kalau misalnya untuk memperkenalkan podcast lu ke khalayak ramai gitu. Semudah itu enggak juga. Tantangan paling berat adalah capek mikir ide, terus juga capek buat ngumpulin mood. Kayak gitu yang rubah. Yang ribet tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya lu lagi nggak mood, lagi capek, lagi males, aduh, gimana ya gue bikin podcast tuh kayak gimana ya, gue ngumpulin moodnya aja susahnya setengah mati ya. Kalau kayak gitu sih ya kapan lu bikin ya, mending ya nggak usah. Kalau
kalau terlalu banyak yang dipikirin ya, terus terang nih ya. Gua waktu awal mau bikin aja itu udah sebenarnya banyak pertimbangannya gitu loh. Kayak gua harus punya mikrofon gak ya? Gua harus punya audio interface gak ya? Atau mixer atau apapun itu untuk menunjang. Tapi gue pikir-pikir lagi kalau misalnya terlalu banyak maunya di awal nggak bakal jalan. Jadi ya coba maksimalin apa yang lu punya aja dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya udah kayaknya oke nih, gue mau lanjutin, gue mau coba seriusin nih, coba invest dikit-dikit. Tapi ini kalau untuk khusus buat audio doang ya, buat di-publish di Spotify, buat publish di Noise, buat publish di tempat di platform yang khusus audio doang. Untuk dapat monetisasi itu agak lebih rumit. Jadi nggak semudah lo di YouTube kelihatannya gitu ya. Kalau di YouTube juga sebenarnya kan ada ketentuan-ketentuannya di mana subscriber lo harus berapa, terus juga ada berapa jam viewsnya itu yang untuk ngebuka monetisasi. Jadi kalau untuk di audio sendiri di kayak untuk khusus buat podcastnya doang itu agak lebih rumit lagi karena belum sebesar YouTube. Bedanya itu ya. Tapi kalau misalnya lo mau bikin kayak video podcast, lo masukinnya ke YouTube, ya udah monggo aja nggak masalah kayak gitu mah. Sebebasnya lo aja deh berkarya tuh kayak gimana gitu loh. Yang penting jangan menjiplak karya orang itu. Hargai juga orang lain kayak gitulah. Sesimpel itu kok sebenarnya. Balik lagi yang susah adalah komitmen lu sendiri sebenarnya ke diri lu. Lu tuh mau komit gak ngejalanin ini gitu loh. Karena untuk awal-awal itu pasti ya elah lu ya mikirnya gini loh. Kalau gue ya gue mikirnya gue siapa sih? Gue mau bikin apa sih? Gue mau bikin apa yang bikin gue seneng sebenarnya kan. Gue mau berbagi tentang hal ini, gue lagi mau ngeluarin unek-unek tentang ini. Ada keresahan di hati gue di selama selama gue beraktivitas hari ini, gue mau berbagi gitu loh. Ya udah, gue ngomong aja padanya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya juga kan, Bang Bando itu bikinnya tentang apa sih? Gado-gado bro. Gue nggak tahu, gue ngomongin apa aja gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang khusus spesifik misalnya ngebahas horor ya banyak. Ada orang yang khusus buat kayak apa ya bilangnya storytelling ya. Dia kayak ngebacain puisi, ngebacain cerita atau apa itu ada juga. Ya ada juga yang cuman ngobrol ngebanyol kayak gitu, yang lawak-lawak segala macam itu banyak. Jadi lu tuh bisa milih kategorinya tuh mau yang mana gitu loh. Mau masuk yang mana? Lu mau masuk ke komedi, ke bisnis, ke mana kayak terserah dah. Sport, kuliner apa itu ada aja kan. Jadi lu bikin konsepnya sesuai sama yang lu mau sebenarnya. Kalau gue masukin ke personal journal. Jadi ya karena emang istilahnya kayak ngeblok via suara sebenarnya posisinya kayak gitu loh. Kalau zaman-zaman dulu ngeblok itu benar-benar kita nulis kan di satu website, kita blogging segala macem pakai tulisan, kita merepresentasikan apa yang kita rasa itu lewat tulisan. Kalau di sini kan gue bebas untuk berkata-kata gitu loh. Maksudnya gue mencoba untuk mengekspresikan diri gue lewat kata-kata, lewat suara gitu loh, bukan lewat tulisan aja. Jadi gimana ya? Jadi buat yang nanya gimana caranya bikin podcast ya lo mulai aja dulu gitu loh. Jadi nggak usah terlalu banyak lo pikirin dah, intinya gitu deh. Dan lo coba untuk komitmen. Kalau misalnya lu udah coba terus lu coba dengerin ulang, kok kayaknya jelek ya, kok kayaknya gini ya, kok kayaknya gitu ya, nggak masalah. Yang penting itu lu udah berani nyoba gitu loh. Langkah pertama itu adalah langkah yang paling berat sebenarnya. Untuk langkah selanjutnya itu tinggal komitmen lu ke diri lu sendiri. Balik lagi ya, tinggal lu sama diri lu mau gak ngelangkah untuk selanjutnya. Step kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya itu
akan lebih mudah dibanding step pertama untuk lu mulai sebenarnya ya. Kalau dari pengalaman gue pribadi nih, dari awal gue bikin tuh ya begitu. Jadi ya udahlah, good luck. Dah.